Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Tigil Azwardi dari kelas 12 MIPA 3 akan menyampaikan beberapa budaya yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Papua Pegunungan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang dimekarkan dari Provinsi Papua pada sidang paripurna DPR Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022. Ibu kotanya adalah Kota Wamena bersama dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. Papua Pegunungan dimekarkan dari Provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya, yakni Papua Selatan dan Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Sebelumnya, nama usulan provinsi ini bernama Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Papua Pegunungan adalah provinsi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang tidak berbatasan dengan perairan laut. Provinsi Papua Pegunungan berlokasi di Pegunungan Jayawijaya bagian timur. Pegunungan ini merupakan jajaran pegunungan tertinggi di Indonesia dengan puncak seperti Puncak Mandala dan Puncak Cikora. Jayawijaya terdapat gletser abadi yang terancam mencair akibat perubahan iklim. Provinsi ini termasuk dalam wilayah adat Lapago dengan berbagai macam suku yang tinggal di lembah yang diapit gunung-gunung tinggi. Mereka menanam ubi dan beternak babi. Salah satunya adalah Lembah Baliem, yang terkenal dengan festival tradisionalnya. Lembah Baliem juga merupakan lokasi kota Wamena sebagai ibu kota provinsi ini. Saat menyebut Papua, kita sudah tidak asing lagi dengan pakaian adatnya yang bernama koteka. Nah, di wilayah ini masih banyak ditemui penduduk asli mengenakan koteka wanita menggunakan pakaian bernama wah yang berasal dari rumput atau serat. Tempat tinggal yang mereka tinggal umumnya berupa rumah adat, yakni honai-honai, yakni gubuk yang beratapkan jerami atau ilalang. Upacara-upacara besar keagamaan juga masih dilaksanakan walaupun sebagian besar masyarakatnya telah menganut agama Kristen. Masih juga banyak upacara yang dilakukan bercorak budaya lama dengan diiringi nyanyian, tarian, dan persembahan terhadap nenek moyang. Provinsi ini begitu kaya akan potensi alam, budaya, serta wisata yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan oleh ilmuwan dari Universitas Cendrawasih, Marinus Yong. Melalui keterangannya tertulis menurutnya mayoritas orang asli Papua tinggal di Papua Pegunungan. Papua Pegunungan merupakan wilayah yang kurang terkoneksi dengan baik antara satu distrik dengan distrik lainnya. Begitulah dia menggambarkan situasi infrastruktur di wilayah tersebut. Bahkan terkadang dibutuhkan pesawat untuk berpindah dari satu distrik ke distrik lainnya. Oleh karena itu, momen pemekaran ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang menunjang berbagai potensi milik Provinsi Papua Pegunungan, seperti potensi wisata. Salah satunya adalah lokasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengendarai motor trail, yaitu Danau Habema di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang juga dikenal sebagai Danau di atas awan. Danau Habema seluas 224 hektar. Danau itu dia yakin merupakan peninggalan masa purba. Alih-alih tawar, danau itu justru memiliki air asin dan terdapat beragam fauna yang ada di sana. Akan tetapi, tanpa akses yang mudah dan pemasaran yang andal, dunia tidak akan pernah mengetahui betapa cantiknya Danau Habema. Apalagi mengetahui kisah menarik yang diyakini sebagai latar belakang dari hadirnya danau tersebut. Danau Habema tidak hanya memiliki pemandangan, tetapi juga nilai historis yang sangat mendalam. Sehingga nilai jual Danau Habema yang begitu tinggi akan sangat disayangkan apabila tidak dimaksimalkan pada sisi lain. Bila ingin melihat ragam fauna yang menghuni Papua, maka destinasi yang tepat adalah Taman Nasional Lawrence. Taman nasional ini merupakan salah satu taman nasional terbesar di Asia Tenggara dan berada di dalam wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yaukimo, dan Kabupaten Puncak Jaya. Ukuran Taman Lawrence yang begitu luas mengakibatkan Taman Nasional ini tidak sepenuhnya berlokasi di Papua Pegunungan, tetapi dapat diakses melalui provinsi-provinsi yang sudah saya sebutkan. Marinus sangat merekomendasikan lokasi ini bagi yang ingin mengenal lebih jauh kekayaan
alam yang dimiliki oleh Papua. Kemudian bagi wisatawan yang memiliki kesenangan untuk menikmati kopi, apalagi di tengah cuaca yang dingin, maka kenikmatan kopi khas kota Wamena yang berlokasi di Kabupaten Jawijaya tidak boleh dilewatkan. Keunikan lain, sebagian besar masyarakat Papua di pegunungan masih menggunakan Honai sebagai tempat tinggal. Alasan menggunakannya, selain untuk melestarikan kearifan lokal, juga dibuat tanpa jendela agar udara dingin tidak mudah masuk, terutama di malam hari. Sementara bangunan yang menggunakan bahan semen hanya terlihat di perkantoran seperti kantor desa, puskesmas, sekolah, dan gedung pelayanan sosial lainnya. Begitulah Papua, negara yang dikaruniai sumber daya manusia yang ramah, juga limpahan sumber daya alam begitu kaya. Oleh karena itu, berbincang tentang kepulauan Papua memang tidak ada habisnya. Menarik, elok, dan membanggakan negara tercinta Indonesia. Masyarakat Papua di pegunungan sangat memegang adat, bahkan tak jarang ditemui ada yang masih menggunakan narkotika. Itulah keunikan masyarakat Papua yang masih banyak tinggal di pegunungan. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.